Gimana, Chris? Ya itu kan aku tanya, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Gak apa-apa, tapi di dalam hati. Terus ternyata dia di balik markas dia nangis. Nah, itu kalau pulang seringnya sore gara-gara ngobrol-ngobrol dulu di situ, kayak ya ngobrol lah. Nongkrong ya. Iya, kayak tentang apa, kayak tentang PR apa tentang cinta-cinta gitu juga. Karena disband, aku jadi nggak fokus. Nah, itu tuh tantangan buat teman-teman adik-adik organisasi ya. Jangan sampai disband itu bikin nggak fokus kalian di mapel pelajaran. Halo semuanya. Jadi ini adalah video podcast pertama di channel ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kristiasa sebagai host di channel ini, dan saya di sini tuh tidak sendirian. Sini saya bersama teman saya. Oke, halo, nama saya Farid. Saya juga temannya Chris lah, sahabat dari dulu SMA. Ya, ya, dia di sini juga sebagai host. Jadi kita tuh sebenarnya karena ini masih permulaan, jadi kita masih berbincang. Iya, masih berbincang-bincang dulu lah antara aku dan Chris gitu. Kita sharing-sharing gitu. Terbentuknya podcast ini juga spontan ya, Chris. Awalnya iseng-iseng juga sih. Kayak ntar lah, ada ceritanya ntar ya. Ada ceritanya, nanti ada ceritanya. Nah, Gemarikas itu ada artinya. Apa sih artinya? Gemari ya. Namanya itu berupa singkatan, guys. Jadi Gemari itu aslinya itu Gemari kan? Iya. Gemari, tapi jadi Kes. Ya, jadinya Gemari gitu. Iya. Nah, Gemari sendiri itu punya singkatan ya. Namanya itu kepanjangannya adalah Gali Memori Rai Inspirasi gitu. Case-nya ya podcast. Nah, tujuannya apa sih? Kan tadi gali memori, berarti kita mengundang narasumber untuk menggali pengembangan narasumber yang menarik. Menceritakan gitu lah ya, menceritakan pemikiran kita. Nah, kan dari situ mungkin kita bisa mendapatkan inspirasi untuk kehidupan kedepannya. Ya, kehidupan kedepannya, dan hikmahnya itu apa yang disampaikan narasumbernya nanti gitu. Jadi karena kita ini masih sesama host, kita ya sharing-sharing dulu aja sambil kenalan kan. Awal mula kita kenal itu kayak gimana, terus pengalaman di SMA itu dulu gimana sih gitu loh. Jadi tujuannya juga apa? Ya, pengalaman kita diceritakan terus nanti buat jadi inspirasi kalian juga. Iya, buat gitu. jadi inspirasi kalian. Gitu. Gemari Cash. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang pengalaman, mungkin kita langsung aja ya. Iya, langsung aja ya ke topiknya. Mungkin pengalaman semasa SMA atau mungkin pengalaman ini dulu deh, yang menarik, pengalaman kita bisa kenal gitu dulu ya. Dari aku dulu. Iya, boleh. Ya, dari aku kenal kamu ya. Kenal aku. Kamu pertama, lupa loh apa sih? Gimana ya? Seingatku itu ya, awal mula aku kenal kamu itu dari ekskul. Ya, ekskul di sekolah lah. Jadi sebut nama sekolahnya enggak? Ya, sebut lah ya. Jadi kita itu sekolah di SMA Negeri 1 Gombong ya. Alumni SMA Negeri 1 Gombong. Alumni. Ya, aku ini alumni angkatan 58, Chris angkatan 59. Jadi cuman selisih satu kelas aja, satu angkatan. Jadi kembali yang ke awal tadi, awal mula kenal Chris ini, temanku, sahabatku, adik kelasku. Itu dari ekskul, namanya ekskul sinema. Nah, jadi ekskul sinema itu ya ekskul yang bahas tentang fotografi, film gitu, videografi, film gitu kan. Jadi awal mulanya dari situ. Nah, awal mulanya itu apa ya, Chris? Kita lebih dekat itu di mana ya? Aku juga nggak. Ya kan waktu itu sebagai cuman dia sebagai kakak pembimbing, sebagai adik gitu kan. Dulu waktu di SD. Dan ketemunya pun juga nggak di kegiatan rutin kayaknya deh. Iya, kayaknya ketemunya malah ada event, ada event. Dan di sekolah kan aku sebagai seniornya kamu itu. Aku kan ngajar ya, sharing-sharing sama adik-adik 59, dan itu aku nggak pernah ngeliat kamu di situ.
Beneran, jarang banget. Mungkin ya awal pertama ya aku lihat kamu, Belum kenal aja kali. kebetulan aja. Tapi justru malah ketemunya itu Di event. di event. Karena kebetulan waktu itu dia MPK saya OSIS gitu. Iya. Jadi kan kalau ada event besar kan digabungin. Digabungin Ada kan, panitianya ada gitu. panitianya sendiri. Jadi ketemunya itu waktu awal-awal akrab aja deh yang aku ceritain deh. Iya. Waktu apa? LDK nggak? LDK. Oh iya, itu jadi LDK kan? Iya LDK. Di mana itu? Di pantai. Di Kebumen. Iya di Kebumen. Di Kebumen Yang dulu. Itu yang main itulah yang ada Yang background- Flying Fox, Iya, Flying Fox. yang naik-naik Iya, iya, tebing iya. gitu loh. Nah itu kita itu dokumentasi bareng. Nah, sekaligus kita ikut LDK-nya kan. Iya. Aku dari MPK, Chris Aku dari OSIS gitu. Kemudian kalau sekbid saya kan sekbidku kan sebagai yang dokumentasi dan MPK ya juga bagiannya dari Dokumentasi. bagian dokumentasi juga. kemudian kita juga disatukan di sinema itu. Iya. Jadi, lebih akrab terus seringnya ada event lebih akrab lagi. Terus sampai yang akrab banget itu di pas sebelum lomba nggak sih? Sebelum lomba. Yang FLS terus kan aku sering main ke rumahmu juga kan. Oh ya, lomba dulu apa yang Kayaknya aku event dulu? ya event yang besar dulu sih. Oh event dulu yang besar dulu ya? Iya. Iya nggak sih? Iya tuh kayaknya. Oh iya enggak, yang lomba dulu. Apa ya? Yang lomba dulu, iya. Soalnya pas Jadi- event aku sibuk apa ya? Apa gimana ya? Lupa dah. Gak ada, lupa. Yang lomba dulu. Iya, iya. Waktu itu lomba ikut lah. Kita berdua itu ikut lomba fotografi ya. Iya. Fotografi. Aduh. Ya gitulah Chris. Ya seneng lah kenal kamu sampai sekarang bisa Iya. kita udah lulus dari SMA, kita masih bisa akrab, berkarya bareng ya. Buat teman-teman cari teman yang sefrekuensi. Benar-benar. Kayak kita aja bahkan misal kamu punya pengen ini terus aku aku juga pengen ini Ya, terus kayak jadi aku ngasih ide ini terus kamu bisa nambahin kayak gini gitu. iya, Kayak cocok kita banget gitu. saling melengkapi gitu loh. Iya. Ide-idenya kita gabungkan jadi satu. Jadi Ya itu walaupun setuju. kadang juga ada sebelnya. Ya tapi lebih sebel waktu itu yang waktu ada. enggak ya waktu itu ada cerita Mm-mm. waktu LDK nih. Yang waktu LDK. Ya, kenapa? Aku nggak tahu loh. Nggak tahu sih Yang mana? kan aku dapat dari guru suruh manggil sinema terus aku bilang ke kamu pokoknya gitu lah terus di situ ada masalah terus kamu padahal kamu yang nyuruh kamu diam aja ingat Jangan, ya Yang ingat, kayak dimarahin. ingat. Yang di LDK pertama kan? iya diam aja loh Ya, gitulah. oke terus tapi kayak buat pembelajaran seru sih tapi Ya walaupun kita kadang suka sebel-sebel ya biasa-biasa aja gitu loh. terus kayak dispennya sih seru juga Ya dari belakang. dari dispen kita kan latar belakangnya organisasi ya, Iya. organisasi sama ekskulnya kita itu Juga lumayan. termasuk ekskul yang ya lumayan ya lumayan lah. lumayan nih Ya lumayan dispennya banyak dan panjang banget gitu loh. Apalagi kita kan di organisasi kan di bagian dokumentasi kan. Dokumentasi, Jadi kita kalau ada event atau apapun itu butuh waktu ngobrol. terus ngedit Iya, ngedit kayak gitulah. nah balik lagi tadi yang ke lomba itu kan FLS mungkin kalau ada yang tahu FLS ya nah di situ aku lolos nah tapi sayangnya dia tuh enggak nah waktu itu kan aku langsung nyamperin dia tuh waktu event ya kan Ya waktu event ulang tahun ya. yang lustrum ya yang enggak lebih Ya lustrum, satu lustrum Nah. SMA kita. Gimana Chris? ya itu kan aku tanya nggak apa-apa mas nggak apa-apa iya nggak apa-apa Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi di dalam hati, terus ternyata dia di balik markas dia nangis cuman kan ya itu namanya perjalanannya orang tuh beda-beda Ya, beda-beda ada yang lah. langsung bisa gini ada yang belok-belok ada yang beloknya nggak tahu kapan gitu kan ya kan ya namanya sukses kan jalannya masing-masing lah ya jalannya ya masing-masing. sekarang buktinya kan tetap masih sukses kan Ya aku juga bangga sama kamu. ya aku juga bangga sama Aku aku nggak lolos, tapi kamu lolos itu ya aku juga bangga walaupun dari diriku sendiri kan Iya, pasti merasa ada pengen kecewa juga. kan dari ya karena karyaku nggak lolos gitu kan. Tapi aku tetap bangga karena di dalam perjalanan kamu foto itu
Ya aku bisa bantuin kamu, ngasih saran ke kamu. Iya. Waktu itu apa sih fotonya mendoan ya? Bukan. Serabi Yang depan situ. di depan Sago ya, Iya. sebelah Sago. Kalau dari aku sendiri kemarin fotonya Karet. perkebunan karet Iya. gitu kan. Sebenarnya kalau itu nyampe jadi karet bagus tuh. Ya, Cuman mungkin itu masih awal-awal kita lah. ya masih, Bisa dibilang iyalah masih awal-awal. masih awam lah. Itu juga belum terlalu Paham Iya, gitu ya, kayak paham. apa sih ini maksudnya gimana sih, kayak kita tuh kagetnya apa sih foto story gitu, masih Iya. belum tahu di situ. foto esai. Ya foto esai ya. Jadi ya seneng lah. Senang-senang sedih, proses iri gitu. proses kamu menuju mana provinsi ya? Nasional. Aku ada andil loh. Iya, Aku iya. tetap ada andil lah Ya, di makanya kamu. nggak bakal terlupain sih jasa-jasa Mas Farid sih, asli. Emang ini kayak konsepnya agak haru gitu ya. Iya, agak haru juga sih. Ya kita mengingat memori lama lah. Iya. Eh, hampir sama podcast kita kan gali memori. Benar. Semoga menginspirasi. Terus mungkin tadi yang event itu ada yang mau diceritain pas waktu event. Waktu itu kan FLS 2N, aku cerita ya kan kamu udah ceritakan yang aku nangis itu. Ya aku mau cerita juga, sharing-sharing juga ke kawan-kawan, ke sobat-sobat sekalian. Ya memang benar waktu itu pengumuman lombanya itu pada saat acaranya besar Acara lah. besar Acara itu. besar lah. Mengingat kan acara SMA itu 60 tahun gitu kan. Jadi ada konser, ada Lavora ya. Iya, waktu itu Waktu itu lagi band nggak sih? Apa ya? lagi ngeband. Nah, posisinya itu aku sama kamu lagi dokumentasi. Enggak, aku waktu itu masih di rumah. Oh, kamu masih di rumah? Aku udah datang kan, aku datang itu Karena nggak enak sama aku. karena dapat pengumuman, Dapat kan. kabar ya? Iya, emang kayaknya waktu itu jadwalku emang agak siangan deh, kayak udah dibagikan. Oh ya, Ih. jadinya siangan ya. Enggak dong. Ya pokoknya waktu itu aku kan datangnya itu agak siangan, kayak jam 8 lah, nggak dari awal gitu, jam 8 gitu. Oh, fun fact terakhir ya. Waktu sebelumnya kan futsal. Iya. Aku udah tahu kalau kamu lolos. Yang itu yang bilang itu Yang kan, kamu bilang tanya kan, Mas, ini kok nggak ada namamu gitu kan? bukan, Mas ditelepon sama ini enggak, so kan ditelepon sama pihak Oh, pihak kontak personnya ya? iya, terus kamu kan ngerasa jadi udah feeling gitu, padahal aku kayak belum feeling. Nah, tadi kamu tuh udah feeling aku lolos. Baru kemudian resminya secara langsung tuh besoknya ya di iya. acara itu ya. Iya, benar. Ya waktu itu aku lagi moto-moto, aku lihat baca grup kan di HP. Bulia waktu itu yang Iya, gitu. Bulia yang ngasih Bulia. Halo Kak Bulia, kalau Jadi, nonton. Bulia itu pembina Sinema Sago tahun saat lalu. itu. Iya. Aku baca. Selamat Chris. Intinya itu chatnya itu selamat Chris udah lolos Iya. FLS 2N fotonya. Ya aku ya udah ya. Terus aku taruh sak. Aku lanjut moto-moto. Terus kok HP ku bunyi-bunyian terus kan. Tuh, aku mau ngucapin, pertamanya aku gak mau ngucapin kan. Karena aku masih kecewa gitu loh. Ya wajar kan manusia. Iya. Terus aku baca kayak gini. Ucapin nggak ya? Akhirnya aku ucapin. Iya. Selamat Chris, kamu hebat. Aku inget, selamat Chris, kamu hebat. Semangat terus ya untuk di ronde berikutnya gitu. Terus akhirnya aku naruh HP, aku ke RGL. Ya kita ketemu di lorong. Kita Ketemu di depan kelas 10 itu loh. Kita kan itu kamu ke RGL waktu udah ketemu aku atau belum? Belum. Oh, belum. Aku ke Kamu RGL ke dulu. dulu. Iya, ke RGL dulu. Gitu kan. Terus aku waktu itu deket kamar mandi RGL gitu loh. Ketutupan batik ya. Kan ada pameran batik Ada juga. Pameran batik. Di situ. Nah, ada meja kecil lah di pojokan. Itu aku nangis kayak gini. Kayak gini lah. Kalian belum tahu, mungkin banyak yang belum tahu kan. Banyak yang belum tahu kayak gitulah. Yang panitia juga pasti kayak nggak Iya, tahu deh. kayaknya pada nggak tahu semua Iya, deh. cuman kita doang. doang yang tahu. Waktu itu, ya aku cerita lah ke itu teman spesialku, cerita bla 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 bla. Aku sedih gitu kan. Dah akhirnya, ya udah aku biasa aja, aku cuci muka,
aku lanjut dokumentasi lagi, terus baru ketemu kamu di depan kelas itu. Terus kita pelukan, terus kayak selamat ya. Iya, Terus, selamat. Gak apa-apa mas kok. Gitu. Kayak gitulah, lucu banget lah. Tapi tetap bangga sih. Iya, Terus iya. tahun berikutnya kamu lolos juga kan? Ya tapi agak udah star syndrome kan. Star syndrome. Ih, juara lagi. Juara 1 di kabupaten Di kabupaten, kan. Terus ha. kayaknya star syndrome apa gimana ya, kayak oh udahlah foto gini aja lah, mau gitu-gitu. Kayak padahal kalau aku mau ngusahain lagi, maksudnya bisa searching, maksudnya riset dulu loh. Kayak apa aja sih yang lebih menarik, padahal kayak di tempatku tuh ada yang deket tuh tempat kopi gitu loh, yang tahu nggak sih, yang di Semali yang atas itu loh, Kenteng atas itu. Kurang tahu. Udah itu kan ada tempat kopi, terus ada yang jualnya juga. Nah itu kan Akhirnya kamu foto yang di nggak dapet. nggak. Nggak dapet. Terus ya lanjut lah. Ya tapi nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa. Yang penting Tapi tetap semangat ya. ini buat adik-adik yang masih sekolah, masih di ekstra sinema ya, kalian cari temen juga nih yang kayak Iya, gini. Soalnya kalau aku lihat ini emang masih belum ada yang kayak gini loh, kayak Ada kita. kayak yang duo maut gini loh. Ya, sebenarnya Ada kita, gimana? maksudnya ya benar, dalam satu itu kan kita kan beda angkatan kan, tapi kita bisa deket gitu loh. Layaknya teman sendiri. Cuman kan kalau waktu sekolah itu emang masih terbatasnya sama waktu sama fasilitas. Jadi kayak Apalagi kan Sago pulangnya sore terus. Nggak kayak kalau sekarang kan, sebenarnya sekarang kan kita lebih banyak free-nya. Lu nggak tahu sih kalau masalah itu. Ya lu sibuk lah. Namanya orang. Jadi kayak kalau bikin karya kayaknya bisa lebih cepet ya. Cuman kan tinggal nentuin waktunya Mas Farid aja. Iya. Gitu. Waktu nangis katanya ngasih tahu ke teman spesial, itu siapa tuh? Ini mau diceritain. Teman dulu. spesial. Ya walaupun udah nggak Udah sekarang nggak ya, bareng, udah nggak bareng ya, udah nggak bareng. Tapi waktu diinget-inget sih, ya seru lah. Waktu zaman SMA itu kan masih Iya, kenal cinta-cintaan, cinta-cinta monyet lah, Iya. kayak gitulah. Bodoh amat kalau misalkan pisahkan, nggak terlalu serius juga. Waktunya aku pengen cari tempat cerita aja. Iya benar. Kan kayak belum juga kerja, maksudnya belum kuliah juga kan, kayak masih mikirnya ya saling suka dulu, maksudnya Iya. saling suka gitu loh. Bukan yang niatnya buat ke selanjutnya, masih nyantai. Jadi ya walaupun cintanya cinta nggak serius, cinta monyet, tapi ya waktu dipisahin ya kecewa juga, kecewa. Dia namanya remaja lah, remaja SMA lah. Dia teman-teman juga ngerasain kan, Iya, yang waktu masih- zaman SMA kayak gitu. Ya ada itu Chris namanya. Jangan sebut nama ya, jangan sebut nama. jangan. Nanti biar orangnya nonton, Rasa aja. dia biar orangnya nonton. Jadi dia waktu ketemu itu, ya waktu ketemu di event itulah, di event satu lustrum itu. Waktu itu ya aku futsalan, tanganku nggak tahu kenapa jatuh. Oh shit. Waktu itu jatuh, terus tanganku kayak sakit lah di pergelangan. Ya Kayaknya romantis banget ya. enggak. Jangan ingat-ingat. Waktu itu ya entah gimana kok aku jadi baper. Anjir, baper. Jadi baper gitu loh. Ya latar belakangnya dia kan di organisasi PMR ya. Kayak gitu. Cuman aku pengen cerita-cerita aja lah, cari teman cerita lah. Soalnya teman laki-laki nggak ada yang mau ngertiin ceritaku, pada Iya. diejek-ejek. Ya tahu sendiri lah, kalau laki sama laki kan kadang Iya, Iya. kadang kalau kayak gitu pasti dikecek. iya malah pasti pasti 100% diejek gitu. Kalau kamu gimana? Udah berapa jenis yang kamu sukain? Yo kalau aku emang favorite namanya deh. ya masih SMA lah, masih nyantai, kayak yang penting kan gak barengan gak sih, maksudnya kayak satu kali, maksudnya dalam waktu yang bersamaan dua gitu kan Enggak harus Enggak. juga. Iya. ganti-gantian lah. Cuman ya gimana ya, Iya, pengalaman kamu sama dulu lah, cinta monyet kamu di SMA. sama yang mana? yang paling berkesan lah buat kamu lah.
Berkesan, aduh. Yang Maksudnya paling walaupun berkesan ya. yang paling berkesan itu udah sampai sekarang masih itu enggak? Masih berkomunikasi. Nah, kamu ceritakan coba. Lebih ke ya, sama yang ini tuh lebih ke ya udah nyantai aja gitu, maksudnya kayaknya just friend aja mungkin. Nah itu tuh kalau aku sama ini ketemunya tuh waktu SMP. Oh, waktu SMP. Nah dari SMP Udah lama dong. ya, tapi kan nggak, ya maksudnya nggak kontakan terus sih, sempat kayak lost kontakan lagi gitu. Putus nyambung ya ibaratnya. Oke. Lalu. Nah itu yang paling berkesan sih. Terus kayak sampai akhirnya ya sebenarnya kayak sempet tuh ngobrol-ngobrol terus akhirnya ya mungkin jalannya tuh ya udah kayak gini aja, mesti kayak temenan aja gitu. Temenan aja lah ya, nggak usah serius. Iya nyantai aja, masih nyantai lah. Tapi ya masih sampai sekarang masih komunikasinya baik. Kalau baik mesti kayak kalau sering enggak, cuman kalau baik ya enjoy karena kan kita jadi satu circle gitu ceritanya, satu teman gitu. Nah, aku mau tanya nih, kan kamu kan menurutku sih latar belakang kamu tentang masalah cinta monyet tuh di SMA banyak banget ya kayaknya. Soalnya aku dapat info-info juga sih. Ya kan kamu juga tahu. Jadi lebih banyak dia daripada aku gitu. Aduh sebenarnya malu sih, tapi masih jangan contoh ya. Ya jangan dicontoh buat teman-teman, Iya, buat adik-adik ya, buat teman-teman. Ya buat teman-teman. Ya pesennya aku aja sih, kalau ada rasa disimpan aja, jangan nunjukin aksinya. Iya, kecuali kalau emang udah serius dan udah mapan lah, baru boleh kalau bisa nunjukin aksinya. Kalau bisa langsung aja ajakin apa kayak lamaran dulu ya, kayak ya. Nah, kita langsung nikah kalau udah mampu, nggak apa-apa. Ya karena kamu udah mampu belum sih? Ya belum dong, kamu belum punya duit sendiri. Itu aku ya belum mampu ya. Iya. Aku cuma main-main aja gitu. Iya, masih ngumpulin dulu lah. Bodo amat ya. Nanti dulu ya kalau kita udah punya bisnis sekarang. Iya, ini kan baru mulai nih. Nah, ini podcast kita Salah nih, satu bisnis kita bareng di sini. Gitu. Awalnya tuh ini. Benar. Ya mudah-mudahan dari video pertama ini, nah ini ditonton oleh teman-teman kita di SMA Sago. Dan di luar sana, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, ya, tolong bantu like, subscribe juga. Apalagi Chris ini, tadi kan kamu nanya kan tentang cinta monyet ya. Aku mau tanya, sahabat ada nggak sih? Aku bukan yang ngarep diceritain ya. Selain aku juga nggak apa-apa diceritain. Sahabat yang paling yang paling deket sama kamu waktu masa SMA. Tapi kan nggak harus kita sama aku sama kamu ketemu terus kan. Pasti kan ada selain aku. Oh, yang selain kamu dulu nih ya. Siapa coba? Ya yang suka sama aku lah, yang cowok. Zaki itu Ahmad, yang aku kenal Ahmad Zaki. Ya, sebenarnya dibilang kalau kita sih sebenarnya kalau kontakan sebenarnya tuh nggak terlalu. Jadi kalau sering chattingan tuh ya nggak terlalu lah. Cuman kalau ketemu tuh kayak soalnya dia tuh orangnya kayak orang gila, jadi kayak seru deh ini. Random ya? Iya random banget. Terus juga waktu awalnya tuh kan kelas 10 aku sama Zaki beda kelas. Nah kelas 11-nya kan baru bareng. Nah itu awalnya tuh di situ kayak kita sering kan kalau kelas kan sananya udah jalan kan, jadi seger juga kan anginnya, terus nggak panas. Nah itu kalau pulang seringnya sore gara-gara ngobrol-ngobrol dulu di situ, kayak ya nongkrong ya. Iya kayak tentang tentang PR apa tentang cinta-cinta gitu juga. Kayak aku lagi suka sama ini deh gitu. Teman sekelas. Ininya tuh kalau selain kamu sih Zaki, Zaki enggak ya? Yang cewek banyak. Enggak ya, maksudnya kayak yang sahabat banget, kayaknya yang benar-benar. Yang kemarin itu naik gunung. Ya paling yang itu kan hitungannya ya sekarang sahabat sih. Anggap aja sahabat. Tapi dulu itu ya. Ya anggap aja sekarang sahabat. anggap aja sahabat. Ya nggak tahu dia anggap aku. Jangan ngarep. Iya. Nah kalau yang deket banget sih kayak secara bener-bener bantu aku banget ya Mas Farid sih, kayak bukain jalan buat aku lah. Jadi malu aku. Iya bener-bener kayak
bener-bener bukain jalan kayak kalau misalnya aku nggak tahu toilet kayaknya aku nggak bakal suka foto gitu-gitu deh. Kayak Tapi memang sebelum masuk sinema kamu udah suka kan? udah suka, kayaknya waktu itu Agustusan aku juara 2. Emang udah bakat. Salahin aku ya. Salahin aku Ya, lagi. sudah aku waktu itu rasanya biasa-biasa aja, kan ini kayak kelas meeting lah gitu, ibaratnya ini kelas meeting. Terus kayak waktu udah masuk sinema, wah ternyata orangnya hebat-hebat ya, terus kayak kok kemarin bisa menang Apalagi gitu. digabung kan ya Iya, sama makanya seluruh itu. angkatan. Waktu Makanya. itu aku kelas 11, kamu kelas 10 Kelas kan? 10 itu masih awal, Masih awal-awal. masih belum masuk sinema. Volley ya? Fotonya volley, pas volley. Pas ini apa? Volley lagi? Bukan volley, yang kayak ada balap karungnya, terus kayak apa sih, kayak estafet. Oh, estafet ya, hari estafet. Game yang estafet gitu. Ya gitulah. Kamu nggak mau nanya sahabatku siapa? Nah ya boleh, sahabatmu siapa nih mungkin yang dari sampai sekarang masih ngertiin gitu. Sampai ya aku cerita ya. Ini semoga orangnya ngerasa Ya pasti ngerasa sih soalnya. Pasti Ya. ngerasa sih. aku tuh dia itu tuh satu organisasi sama-sama sama-sama goblok. Sama-sama random. Jadi satu organisasi. Kenalnya juga gara-gara di organisasi. Ya sampai sekarang masih kontakan, kadang main. Ya walaupun jarang ketemu, tapi sekalinya ketemu tuh aku berkualitas gitu loh. Sekalinya ketemu berkualitas. Jadi kayak ada sesuatu dong. Ada ya gimana ya? Sahabatannya kita itu Saling support gitu. saling ya. support, sharing-sharing, cerita-cerita. Ya kalau ada rintangan di dalam hidup kita, Kita- aku sharing-sharing cerita Benar, gitu kan. Dia pun juga begitu. Kalau ada apa-apa ceritanya ke aku. Gitu. Dia itu sekarang di Solo, Jadi biasanya kontakan ya. biasanya kontakan. Dan waktu SMA pun bareng terus. Kalau pulang, kadang juga aku pulang bareng dia. Karena Ya. bareng aku dulu. Kan organisasi kan pulangnya kan sore ya, sore, kadang malam. Bahkan kalau waktu ada event tuh bisa nginep di sekolahan. Iya. Dan pasti. dan bareng dia terus gitu loh. Serunya Kemana-mana bareng. Jadi banyak orang-orang tuh ngituin aku sama dia tuh ya kayak gak bisa dipisahkan gitu loh. Soalnya setiap pulang pasti ketemu, gitu loh. Dan lucunya lagi, Gimana? salah aku sih ya. Waktu aku ada hubungan sama lawan jenis lah, sama perempuan, aku kayak ngelupain dia gitu loh. Aku nggak pernah tetetan bareng dia nggak mau. Nah, entas setelah aku pisah sama mantan, aku baru ngerasa bahwa yang paling ini itu bukan perempuan, Asik. tapi sahabat kita sendiri. Benar banget. Soalnya sahabat tuh kayak jarang nggak sih yang ninggalin. Walaupun Jarang, ada. iya. Tetap ada. Dia IPA, Oh, dia IPA ya? aku IPS. Nah, gimana coba temenannya gimana? Ya dari organisasi itu. Iya, benar. Deket banget lah. Ya, kalau yang ngerasa Masih ngerasa. silakan komen ya. Iya, buat kalian yang nonton ya, ini kalau teman-temanku nonton ya, komen nggak sih? Iya, harus komen. Komen nggak? Komen sama langsung lah. Komen. Karena selain kita nanti dari kalian juga nanti akan kita undang juga buat siapa ngobrol di tahu, podcast siapa ini. tahu selanjutnya kalian. Iya, kan? siapa tahu selanjutnya kalian. Iya, tapi kan dulu harap. Kamu mau nyoba undang mantan? Oh, enggak. Jangan, ntar awkward. Awkward, canggung ya? Canggung. Jangan. Sekarang aku mau tanya nih. Waktu itu kan kita SMA kan ya? Ya. Pengalaman apa sih yang kesan kamu tuh paling berkesan banget? Pengalaman di SMA. Nah, pengalaman SMA sih sebenarnya justru waktu akhir-akhir sekolah. Akhir-akhir sekolah Iya. malah. Ya event-event gitu sih seru ya, karena kalau dari event dulu mungkin aku ngerasanya seru, cuman di situ aku masih kayak kurang bisa berbaur gitu loh. Nah, tapi kalau di event apa itu? kalau di event yang sekolah ini maksudnya event kelas, lebih ke event kelas ya. Waktu itu kan saku kan ada SKS. Nah, mungkin di situ aku ngerasanya, karena di situ aku ngerasa udah lebih dewasa,
Jadi kayak benar-benar ngurus-ngurusin gitu loh. Jadi kayak ternyata sistemnya gini-gini. Apa gini. kamu? Ya nggak apa-apa aku dong. Apa-apa ketuanya. Oh iya, ketuanya siapa? Kayak gitu kayak latihan bareng sampai malam, hujan-hujanan gitu. Apa sih SKS? SKS jadi Apa sih SKS? kan Mas Prit waktu Udah itu- lulus kan, aku nggak Udah tahu. lulus. Waktu itu juga kurikulumnya kan kita beda. Iya, apa SKS Senin kreasi Sago ya? Oh iya. Nah, Jadi iya. program sekolah ya. Perwakilan kelas. Jadi itu setiap berapa minggu sekali? 3 minggu sekali itu berapa minggu sekali ya? Pokoknya apa sebulan sekali gitu. 3 bulan sekali. Itu di Sago ada penampilan dari kelas. Nah, setiap penampilan itu ada 5 kelas yang tampil. Itu ntar diundi. Nah, kebetulan waktu itu aku dapat. Padahal kalau itu nggak dapat, besoknya udah nggak dapetin lagi. Sebenarnya kayak agak sedikit, kenapa sih harus kelas kita gitu kayak. Padahal kan kalau besok, ya, kalau hari itu nggak dapat, besoknya udah nggak dapat lagi karena kita udah lulus, udah ujian gitu. Tapi ya ternyata sebenarnya di situ sih kayak ngerasa ya seru aja walaupun agak ya namanya di kelas ya bu orangnya kan kompetennya beda-beda maksudnya kapasitasnya beda-beda. Iya. Kayak dari segi niat gitu-gitu kan beda-beda. Nah ya jadi ada enaknya ada enggaknya ya kalau diambil enaknya ya seru sih seru tuh. Terus kalau Mas Farid gimana? Mungkin dulu pengalaman di SMA atau ada yang mungkin hal yang buruk atau hal yang baik dah boleh diceritain. Baiknya dulu deh, Baiknya dulu ya. Ya yang berkesan aku bisa ini. Karena aku punya keahlian foto ya. Foto, video. Aku kadang enaknya enaknya. dulu itu sering dapat surat dispensasi untuk tidak masuk kelas gitu loh. Jadi wah seneng banget itu waktu dapat dispen sampai teman-teman kelasku itu kalau aku datang canggung banget kalau ketemu aku. Iya bener, jadi kita tuh kalau sebagai anak organisasi dan sinema kan sering juga dispen. Iya. Nah itu kalau udah sering masuk kelas Canggung, saya nggak akrab. iya gitu loh. bener-bener itu yang Waktu itu pernah tuh aku ngerasain nggak kayak awkward banget loh. iya soalnya kita kalau disuruh bisa Iya, berminggu-minggu waktu itu gitu. aku tanya ke temen sebangkuku kan, namanya Fadel gitu. Del, awas gue. Kayak gini. Del, Niki tugasnya apa bae kan? Kamu pakai bahasa Jawa. Gitu kan. Aku bisa bahasa Jawa. Iya Niki tugasnya apa bae, Del? tugasnya apa aja nggak Iya. tahu loh Lu orang ngerti. nggak tahu Padahal dia tahu lagi ngerjain. Aku nggak dikasih tahu. Berisik Del, berisik gue ini lah. Dispen bae, mana dispen harus sama. iya benar kalau saya dispen tuh bilang kayak gitu karena lah tumben masuk kelas Iya. gitu Ya kita dispen ada targetnya juga. Targetnya kita ya tujuan dispen itu apa? Tujuan dispen kita itu yang paling sering itu ya ngupload foto-foto dokumentasi ya kan. Terus kalau di organisasi kan kalau ada event itu kan harus ngurus dulu kan, kelancaran eventnya kan harus dipikirkan juga. ada pra-acara lah Nah pra acaranya kita siapkan lah. Iya. Gitu, itu enaknya. Waktu Enaknya. itu pas satu lustrum kita kan dispen 2 minggu kan, iya 2 minggu full. sebelumnya juga dari sebelumnya kan Nah buruknya dispensasi itu buat teman-teman ya, itu pasti ada tugas yang Numpuk. terbengkalai dan numpuk. benar. Itu semoga teman-teman adik-adik Sago kalau dapat dispen tugas-tugasnya itu harus dikerjain ya. Jangan kayak aku, jangan kayak aku dicontoh. juga. Jangan dicontoh. ya kita sama sih emang kita tuh otaknya sama deh Otaknya sama. soalnya gimana ya kalau kita kan udah di acara gitu atau mau bikin sesuatu jadi tuh kita tuh kadang keasikan gitu loh sama acara itu sama apa yang kita lagi kerjain. Nah jadi kita ngerasanya udah kayaknya enakan gini deh tugas-tugas enakan udah lah dispen kan? iya maksudnya tugas-tugas ya udahlah kayaknya besok juga bakalan jadi di sini gitu maksudnya terus jadi yang kita profesi dari sekolah loh masih kayak foto-foto gitu
Cuman ya jangan dicontoh ya. Ya, jangan dicontoh buat adik-adik. Jadi pokoknya buat guru-guru yang ngerasa aku susah ditagih. Oh, yang paling sering lagi tugas ya, Pak? Aduh, jangan lah. Siapa gak apa-apa, kita udah lulus. Waktu sebut mapelnya aja. Iya, mapelnya aja. Waktu kelas 11 matematika. Sebenarnya aku tuh jago ya matematika, cuman kan gara-gara dispen itu Kita jadi nggak fokus. jadi gak fokus, jadi udah sekali ngeblank. Ya udah, selanjutnya males Kalau gitu. kalau semester awal masih masuk di awal, itu kan masih belum dispen kan, itu masih bisa ngikutin, bener-bener ngikutin kayak bahkan dari orang bisa 100. Kalau kita pernah tuh aku tuh nggak sih, nggak 100, cuma 98 salah dikurang gitu. Kalau aku sih sebenarnya ada 2 yang tugasnya aku kategorikan tugasnya yang paling banyak ya. Itu ada 2. Yang satu sastra Inggris. Pasti. Sastra Inggris pasti banyak banget. Bisa 4 buku itu kita kerjain. Maaf ya Pak, maaf Pak. Iya, maaf, Sastra Pak, Inggris. ganggu. Ya walaupun nggak pernah nagih, cuman tetap aku kerjain. Tetap aku kerjain. Terus yang kedua itu apa ya? Aku lupa. Mapel ini sih ekonomi. Bok, enak ekonomi. Enak kok ekonomi. Sebenarnya tugasnya nggak banyak sih. Susah. Bisa. Aku nggak. Kata teman-teman sih gampang. Maksudnya kan ekonomi itu kan kelas 12 kan. Sama Pak Budi. Halo Pak Budi. Halo Pak sama- Budi. Semoga nonton Pak. Mau Iya. sharing-sharing Pak. Iya, kebetulan kita juga sama-sama IPS. Iya, sama-sama Jadi IPS. diajar juga. Jadi di mapelnya ekonomi, mapelnya Pak Budi yang diajar itu akuntansi kan. Akuntansi. bener. Wah, Kebetulan juga aku maba. iya. Jadi kayak ngajak Kita- Pak Budi. Nah, Aku itu dispen. hmm. Sering diomong lah sama Pak Budi. Kakek dispen bae giliran nang mapel ekonomi dilupakan kayak gue. Ya Kayak kebetulan gitu. Pak Budi juga orangnya itu asik banget. Ya, orangnya Mungkin asik sih. Guru the best di kelas Iya. 11 Pak Budi. Wali Sumpah. kelasku itu Oh, the Pak kelas- best, the best banget ya. the best. Serunya kalau lagi mapel nyanyi. Iya, nyanyi terus kayak pembeli itu ada game-gamenya gitu solo Iya. gitu. Dan yang paling seneng tuh bukan di mapelnya sih sebenarnya. Iya. Aku pengen ikut main nyanyi-nyanyinya doang. Walaupun aku nggak sedikit paham ya. Ya aku paham juga akuntansi itu kayak gimana, mapel ekonomi itu kayak gimana. Ya karena dispen aku jadi nggak fokus. Nah itu tuh tantangan buat teman-teman adik-adik organisasi ya. Jangan sampai dispen itu bikin nggak fokus kalian di mapel pelajaran. Benar. Ya, intinya kalau ada tugas dikerjain ya. Tadi kan bilang kalau sasing itu banyak tugasnya, nah itu aku juga banyak yang ngelos di situ sih. Los dah. Los, weh, males. Ya, pokoknya mohon maaf lah kalau keberpihakan gue yang Ya, ya, dulu tuh. ya buat bapak-bapak Guru semua kan. kami mohon maaf ya Pak. kalau Kita berdua masuk- kagak murid-murid yang paling males. Maaf Sampai- Pak Bu. sampai dibilang ke pembina ekstranya. Aku tuh naik. Pernah dilaporin ya? Iya. Aku nggak pernah. Sudah benar-benar dah. Mikirnya ya udahlah, nyantai aja gitu. Ya pemikiran masih SMA lah. Masih belum bisa manage waktu. Ya nih, kita udah sharing-sharing banyak. Betul. Kalau kamu lulus SMA gimana? Adalah pokoknya. Nanti kan kalian juga tahu, mungkin yang nonton bisa follow dulu IG gue biar tahu. Ya, oh iya follow Jack ya. Iya, Ini nanti butuh di sini. follower banyak ini. Bener. buat Nanti ditunjukin di sini. iya, personal branding. Iya, buat Soalnya personal. kita sebagai yang di sini tuh butuh personal branding. Iya. Butuh kalian biar kayak bantu kita juga lah. Ntar kalau misalnya butuh di follow back ya tinggal DM aja. Nah, tadi kan udah cerita banyak. Ada nggak sih saran mungkin dari segi harusnya kalau kamu organisasi harus gini-gini, terus atau dari kecintaannya waktu SMA harus gini-gini mungkin saran-sarannya? Dari aku dulu ya, Ya. dari aku dulu. Ya buat adik-adik, adik-adikku. Angkatan berapa berarti? Angkatan 60, 60, 61 dan 62. Nah, itu aku pesen lah, jangan sampai pengalaman burukku itu ditiru. Ditiru.
ya untuk ada yang ikut organisasi, apa ya, manage lah waktu kalian antara waktu sekolah, waktu organisasi, waktu main, dan waktu keluarga. Karena keempat ini adalah aspek paling penting untuk Benar. kehidupan kita, kehidupan kalian di masa remaja inilah. Itu sih kalau buat yang organisasi. Nah, kalau untuk yang masalah manusiawi ya, masalah rasa, itu bagiku masa SMA ya Wajar sih. ya wajar, ya wajar. Dulu aku juga mengalami itu karena namanya remaja kan. Tapi saranku jangan terlalu serius lah pacarannya. Ya maksudnya main-main aja ya. Kalau lama syukur, kalau nggak lama, Kalau jangan lama doang. Kalau sampai nikah ya. kalau syukur. sampai nikah ya Kayak syukur. guru. Iya. Kalau kayak Pak itu kan sampai dari SMA sampai Kalau sampai nikah syukur, kalau nggak sampai nikah ya udah nggak Kalian apa-apa. Jangan saling benci juga. Jangan saling benci juga Karena dan itu udah jangan resiko. kecewanya jangan terlalu lama lah gitu. Benar. Karena kalian fokus dulu di pelajaran kalian, di sekolah kalian. Benar, fokus utamanya itu Fokus dulu. utamanya kalian itu dulu. Kayak pacarnya ya sering-seringan lah. Iya, heeh. Jangan. Meskipun nanti kalian nantinya ada punya rasa sama teman kalian, ada punya rasa sama kakak kelas kalian, atau sama lawan jenis kalian lah, perempuan atau baik perempuan, baik yang buat laki-laki, tahan aja. Kalau kalian mau fokus di masuk ke kuliah gitu. Aku baru sadar, Chris, kalau orang-orang kayak kita tuh Susah ya. susah. Semuanya ribet lah kalau urusan sama orang-orang kayak kita ini. Iya, kalau misalnya kayak kita nih punya pacar nih, terus kita kan ada tim sebagai kayak gini kan. Ya kita kan emang butuh tim, dan pasti di tim tuh ada cewek gitu loh. Iya. Ya kadang tuh karena kita ngobrol sama yang tim yang cewek ini kok, terus yang pacar kita tahu kok jadi masalah iya, ya. jadi masalah. Boleh kan ngobrolnya emang tujuannya buat kerja. Ya, Iya. masa kita nggak harus ngobrol ini, masa nggak diobrolin kan kacau ntar Kacau. acaranya. Dari kamu apa? Dari aku mungkin dari yang segi organisasi dulu nih. Dari organisasi itu kalau kalian sebagai mungkin kan pasti banyak event, terus kan ada jabatannya. Kalian tuh harus bukan sombong, bukan flexing ya, cuman kalian tuh harus kasih tahu loh ke orang-orang. Mungkin kayak kalian upload di story, ntar dibikin sorotan, karena kan itu sebagai personal branding. Jadi kayak jangan sampai kalian nyesel, kalian sebagai ketua OSIS, kalian sebagai wakil, kalian sebagai ketua pramuka dan lain-lainnya, tapi orang lain nggak tahu, maksudnya bukan orang yang di sekolah, tapi nanti waktu kalian kuliah, kalian itu nggak tahu Kalau pernah jadi ketua gitu ya. Jadi kan kalau misalnya ntar kalau kalian kuliah atau kerja, kan biasanya itu dilihat dari media sosialnya. Ya, betul. Nah kalau nggak ada, terus kan kalian jadi ketua tapi nggak ada bukti atau mixturnya lah, ibaratnya kayak sekarang nggak ada foto, hoax gitu kan, Iya. hoax. Nah jadi kalian tuh harus bisa personal branding, jadi jangan diem aja. Kayak kalian tuh jangan mikir kalau aku upload ini alay nggak ya. Malu, iya. Jangan mikir. Jangan, gak usah Buang mikirin jauh-jauh. orang, gak usah mikirin orang, Buang jauh-jauh. Ya, jadi kalau kalian mau upload gak usah mikirin ke situ, udah yang penting Yang penting jalan buat upload. kedepannya gitu Iya, loh. buat kedepannya kayak pasti gimana. kedepannya itu lebih baik misalnya daripada yang nggak personal Terus branding. juga di zaman sekarang ini kan media sosial kan paling nomor satu kan Iya, di yang dunia dilihat ini. juga. Apalagi dengan perkembangan teknologinya, AI itu kan udah membantu kita untuk bisa mengkonsep bener. ide, berkarya. Itu juga biasanya kalau berkarya ada bantuan AI. Iya, ada bantuan dari AI-nya. Ya kalian manfaatkan lah gitu. Ya tapi nggak full, cuman kita kan kayak punya kriterianya Gambaran, harus gini gambaran dulu, kasarnya. baru AI-nya ngasih saran. Iya. Baru kita pilih yang mana gitu. Nah kalau dari segi pacaran ya, cinta-cintaan sebenarnya kalau bisa jangan. Iya, kalau bisa jangan. Kalau bisa bener-bener jangan. Bener-bener jangan. Tapi kalau kayak nggak bisa nahan, ya udah. Ya nggak udah apa-apa. sih. Asal ya tahu batasan dan gimana ya, kayak saling ngertiin lah. Kalian juga kan masih sama-sama sekolah. Kecuali yang emang udah bener-bener bisa yakin sama diri sendiri dan sama pacar kalian, itu nggak apa-apa, masih kayak kayaknya ntar bakal lama deh. Cuman kan namanya orang bisa berubah-ubah pikiran. Namanya takdir. Iya bener, kan kita nggak ada yang tahu ya, jadi
kalau bisa mungkin untuk mengembangkan diri lebih baik, ya kalau bisa jangan, karena dibilang pacaran itu menghambat, kadang iya, ya apalagi kalau yang kayak kita gini lah, kayak film-film gitu kan harus ada saling komunikasi. Nah tapi kalau support mungkin ya bisa juga support. Iya, saling support lah. Iya, tapi kalian bisa kok dapat support itu nggak usah dari pacar tuh bisa. Ya itu dari teman, dari sahabat ya kayak gini lah. Kita kan juga saling support. Dan yang paling penting juga kita harus punya sahabat. Iya kalian ya paling nggak satu lah. Tapi bener-bener Bener-bener support kita. iya bener-bener kayak mau sahabatan gitu loh. Iya. Ya intinya buat sahabat-sahabatku, buat teman-temanku, terima kasih. Iya cari relasi juga. Iya, cari relasi juga. Kalau bisa jangan punya musuh selama sekolah tuh, jangan punya Iya, musuh. jangan sampai punya Dan musuh. kalian itu jangan terlalu apa ya, kalau misalnya ada gosip atau apa jangan terlalu membicarakan ke orang, maksudnya jangan terlalu banyak gibah gitu loh. Kalau apalagi kalau kalian tuh nggak terlalu kenal sama orangnya, Iya. ya kalian kalau misalkan kenal sama orangnya ya kalian tanya aja kayak gini bener nggak kamu gini, kan ntar orangnya bisa jelasin. Jangan terlalu banyak bicara lah kalau nggak tahu aslinya gimana. Ya gitu. Gitu aja. Ya semoga podcast kali ini bisa buat kalian pembelajaran kedepannya. Ya apa yang baik ditiru, yang buruk Yang buruk dibuang. ya Yang buruk jangan sampai kalian dilakukan, kalian lakuin. Kan kalian udah tahu nih. Gitu. Iya. Oke. Apa nih Cukup sekian ya. sebutannya? Sobat apa? Sobat Gemari. Ya sobat Gemari dulu Boleh, deh. Ya. boleh, Sobat Oke, sobat Gemari, kita udah sharing-sharing. Aku Farid. Saya Chris. Semoga channel ini makin berkembang. Dan kalian harus tunggu siapa narasumber-narasumber selanjutnya. Ya, narasumber Mungkin berikutnya. kalau kalian ada saran bisa komen kayak Ya, bisa komen kok di bawah ya. atau di kalian kolom komentar. kasih saran atau apa gimana gitu. Ya, gitu. Terima kasih ya Yang sudah menonton. sudah dengerin, dan mohon maaf juga kalau kita ada salah kata. Iya benar. Atau Gitu ada ya. yang tersinggung, mohon maaf. Oke. Ya sampai sini. Dadah. Dadah. Apa sih? Apa sih? Ulangi lah.